Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Materi Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan beranggotakan 2 orang, nama saya Muhammad Kevin Parata dengan NIM 203220046 dengan teman saya. Nama saya Ramzan Saputra dengan NIM 203220033. Baiklah, materi pertama akan kami jelaskan. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia. Yang dimana tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika disahkan Undang-Undang Dasar 45 pada masa awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada tinjauan sejarah otonomi daerah baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan sebagaimana terurai di materi selanjutnya. Baiklah, saya akan meneruskan materi sebelumnya yang dimana tentang sejarah otonomi daerah. Baik, yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Belum juga memikirkan untuk mengadakan pembahasan susunan pemerintah atau desentralisasi semacam undang-undang dasar bagi Hindia Belanda wilayah Indonesia yang disebut dengan Regering atau RR, yang di dalamnya terlihat sistem sentralistis ketentuan Regering RR kemudian digantikan menjadi Intensi Staatsregeling atau IS dengan ketentuan yang sama, mengadakan perubahan walaupun tambahan yang menjadi landasan adanya desentralisasi. Kemudian setelah adanya pergeseran dari paradigma pemerintah sentralisasi ke desentralisasi, seluruh wilayah Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja yang disebut dengan wilayah atau gues untuk kepentingan penyelenggaraan atau Algemeenbestuur. Dengan berlakunya undang-undang desentralisasi bermaksud membentuk dewan lokal yang mempunyai otonomi. Kemudian dibentuklah provinsi, kabupaten dan kota media atau kota di Jawa dan di Madura bagi di dalam 3 provinsi dan 2 gubernumen. Mulai tahun 1938 terdapat 3 wilayah gubernumen. Berdasarkan uraian tersebut mengenai sistem pemerintah Indonesia masa penjajahan Belanda dengan corak sentralistis, sehingga semua urusan pusat atau pemerintahan Hindia Belanda kepada gubernur jenderal. Kemudian mulai adanya desentralisasi terbatas yang mulainya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas dan bersifat lokal, yaitu dengan pembentukan wilayah administratif, keresidenan, kabupaten dan kota di Jawa, serta satuan wilayah dan masyarakat di luar Jawa. Yang kedua itu ada masa penjajahan Jepang, yang dimana setelah ratusan tahun Belanda berkuasa di Indonesia, kemudian diambil alih oleh penjajah Jepang yang berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun. Dengan melakukan perubahan yang cukup fundamental dengan membagi dalam 3 wilayah militer, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan militer. Dengan demikian, pada masa penjajahan Jepang tersebut, Indonesia diperintah dengan pembagian urusan ala Jepang, yaitu pimpinan bala tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut, sedangkan pemerintah daerah tetap diserahkan Kencho atau Bupati dan Shicho atau Wali Kota. Semuanya di bawah Shukon atau Residen. Susunan pemerintah di daerah diatur dalam Osamu Shirai no 27 tahun 1942. Yang ketiga yaitu masa kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejarah perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengalami berbagai pengaturan yang tidak konsisten, yaitu beberapa kali dilakukan perubahan secara prinsip dalam pengaturannya, sehingga dalam kenyataan di Indonesia memang belum pernah terjadi penyelenggaraan pemerintahan lokal, pemerintahan daerah yang relatif kuat. Hal itu pula yang menjadi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan seterusnya sampai sekarang, pelaksanaan otonomi daerah sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Prinsip otonomi daerah di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 yang memiliki wilayah sangat luas dan terbagi dalam pulau-pulau yang dapat disatukan menjadi Kepulauan Nusantara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentuk sejak tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pemikiran kedaulatan rakyat yang dimana terdalam dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat 1 1945 yang tetap tidak bisa berubah sampai sekarang. Walaupun Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen keempat kalinya, tetap berisi ketentuan bahwa Indonesia, Republik Indonesia, adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. D. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara kesatuan sudah menjadi landasan hukum dalam menjalankan pemerintah di Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan hukum nasional Indonesia mulai saat itu. Sebelum ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Lembaga Kenegaraan Indonesia, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan PPKI, penetapan rencana undang-undang yang disusun sebelumnya oleh Lembaga Kebangsaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan BPUPKI, Dekoritsu Zumbi Josekai, pada pertengahan Juli, tepatnya tanggal 17 Juli 1945. E. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Mengamati perkembangan otonomi daerah di Indonesia merupakan suatu kajian yang sangat menarik karena otonomi daerah bukan saja fenomena hukum, tetapi juga fenomena pemerintahan, politik, bahkan juga sosial budaya dan lain sebagainya. Termasuk juga tentang kekuasaan. Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional di daerah, adat istiadat, agama, maupun karakter yang ada di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus menjauhkan segala urusan dengan maksud menyeragamkan seluruh daerah dalam satu modal, dengan memaksakan kehendak agar karakter daerah mengikuti karakter nasional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1945. Yang pertama itu ada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Yang kedua, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang keempat,
masa berlakunya Undang-Undang Nomor I8 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang kelima, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan daerah. Yang keenam, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ketujuh, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.